pembahasan alur cerita Donghua Solen 2 Jusei Taman episode ke-29. Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan episode ini, kita review dulu episode sebelumnya di mana Yuho, Wondong, dan yang lainnya resmi diangkat jadi tim cadangan 7 Monster Strike Academy Strike, lalu diperkenalkan dengan seluruh personil 7 Monster Strike yang asli. Dari pertemuan itu, Tetua Suan kemudian mengadakan pertandingan persahabatan antar murid tersebut, di mana masing-masing tim yang akan bertanding terdiri dari campuran antara anggota inti 7 Monster Strike dengan anggota tim cadangan. Nah, di episode kali ini kita akan lihat bagaimana berlangsungnya pertandingan tersebut, di mana Mashotu menyuruh Yuho untuk menekan serangan lawan dengan menggunakan kekuatan es absolutnya, sehingga tanpa diduga terjadilah sebuah insiden mencengangkan yang membuat Tetua Suan harus menghentikan sementara pertandingan tersebut. Gimana cerita selengkapnya? Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Begitu Tetua Suan menyatakan babak pertandingan resmi dimulai, semua murid dari kedua tim langsung bergerak untuk menampilkan keunggulan yang dimiliki masing-masing anggotanya, di mana anggota kelompok Mashotu satu persatu memamerkan roh pelindung mereka, dimulai dari Gong Yongmu yang pamer roh pelindung naga pelangi, Wondong memamerkan kupu-kupu radian, sampai kepada Yuho yang hanya punya 2 cincin roh berusia 10 tahun yang seketika membuat terheran-heran mengapa Yuho bisa terpilih sebagai anggota tim cadangan 7 Monster Strike. Akan tetapi keheranan yang mau berubah jadi ketakjuban ketika dia bisa merasakan sendiri deteksi spiritual Yuho yang dibagikan kepadanya. Setelah pertunjukan singkat itu, kelompok Mashotu pun langsung menyerang hingga terjadilah baku hantam di antara mereka. Saat pertarungan dua kubu itu berlangsung, di pihak Dai Yao Heng, murid bernama Ling Lo Chen yang punya kekuatan jiwa untuk mengendalikan elemen es tampak sedang berlenggak-lenggok membuat gerakan pengendalian elemen es, yang setelah berhasil mengendalikan elemen tersebut, Ling Lo Chen langsung melemparkan serangan penuh hawa dingin ke arah kubu Mashotu. Situasi ini pun tentu saja membuat kubu Mashotu menjadi panik, karena dengan kekuatan es tersebut, kelompok mereka akan mengalami kesulitan dalam melancarkan serangan, sehingga Mashotu buru-buru memberi perintah kepada Yuho supaya dia menggunakan kekuatan elemen es absolutnya untuk menekan serangan Ling Lo Chen. Mendapat perintah dari Mashotu, Yuho tampak sedikit ragu dan kebingungan, sehingga dia pun mulai menyimpulkan sendiri bahwa menekan kekuatan Ling Lo Chen yang merupakan raja jiwa adalah sesuatu yang mustahil untuk ia lakukan. Yuho bahkan berpikir bahwa Mashotu sengaja menciptakan masalah berat untuknya, sehingga dia pun bertanya-tanya sendiri tentang apa yang harus diperbuatnya. Dan karena Yuho sebenarnya tidak memahami maksud dari perintah Mashotu, alih-alih menekan serangan Ling Lo Chen secara sederhana, Yuho justru malah membuat seluruh tempat mendadak beku dengan kekuatan esnya. Tindakan yang dilakukan Yuho tentu saja sangat mengejutkan semua orang, termasuk Tetua Suan yang sejak tadi mengawasi jalannya pertandingan dari tempat duduknya. Tindakan Yuho itu membuat Tetua Suan hampir terdesak oleh minumannya, terlebih ketika Tetua itu mendapati tubuh Yuho juga menghilang dan berubah wujud menjadi monster kalajengking Ratu Es berusia ratusan ribu tahun. Situasi ini pun lantas membuat Mashotu yang tidak kalah tercengang buru-buru melepaskan jiwa bela dirinya untuk melindungi anggota tim yang kebetulan ada di belakangnya. Bersamaan dengan itu, Tetua Suan langsung turun tangan ke arena dan menghentikan pertandingan untuk sementara waktu. Melihat Tetua
Suan menghentikan pertandingan secara mendadak, Yuho langsung kembali ke wujud aslinya dan ia pun terheran-heran sendiri mengapa aksinya dihentikan. Pada saat itu Yuho yang belum sadar situasi ini pun kemudian mendapat omelan dari Mashotu karena dia baru saja mendapatkan semua orang dalam bahaya besar. Setelah Yuho diberi pemahaman terkait maksud dari perintah Mashotu yang sesungguhnya, Yuho pun segera mencairkan gunungan es yang telah ia kurung tubuh Ling Lawson sampai membeku hingga akhirnya Ling Lawson pun bisa terbebas dari dalam sana. Berhubung tindakan ceroboh Yuho telah mampu menekan kekuatan Ling Lawson, Tetua Suan kemudian meminta Ling Lawson untuk mundur dari pertandingan karena kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk lanjut bertarung. Dengan dimundurkannya anggota kelompok sekuat Ling Lawson, Dai Yao Heng sebagai ketua kelompok lantas menyusun strategi baru untuk bertempur, di mana saat itu dia menyuruh Xin Yifeng untuk menahan orang-orang terkuat di kubu lawan dan menangkap sisa anggotanya secepat mungkin. Setelah menyusun strategi baru, kelompok itu pun mulai beraksi lagi sehingga sesi baku hantam kedua pun berlangsung. Setelah baku hantam sengit berlangsung cukup lama, anggota kelompok Mashotu akhirnya mendapat serangan mengejutkan dari Dai Yao Sheng yang saat itu mengandalkan kekuatan pedang setan macan putih hingga membuat mereka terlempar beberapa meter. Di sisi lain, Mashotu sekarang dikepung oleh dua orang terkuat kubu musuh, yakni Dai Yao Sheng dan Shen Zifeng, dengan sigap melancarkan serangan mereka demi melumpuhkan Mashotu. Dan ketika Mashotu tersudut oleh dua kekuatan orang itu, tiba-tiba tiba-tiba saja satu pengepung Mashotu yang bernama Shen Zifeng harus berhadapan dengan dua lawan yang lain, yakni Sisi dan Beibei yang bekerja sama untuk mengalahkannya. Sementara itu di sisi lain, Wandong dan Yuho bekerja sama untuk menyatukan kekuatan mereka, tapi sayangnya aksi mereka itu diganggu oleh Jiang Nanan beserta rekan-rekannya sehingga mereka pun tidak berjalan mulus. Tapi meski begitu, Yuho dan Wandong masih memiliki Haiseto yang seketika turut serta membantu membasmi pihak musuh hingga akhirnya kubu Mashotu pun berhasil mengalahkan salah satu anggota inti kubu lawan lewat tembakan Haiseto. Melihat keberhasilan Haiseto yang mampu melumpuhkan musuh, Mashotu tampak begitu puas sehingga ia pun langsung melanjutkan aksinya untuk melengkapi kekalahan kubu lawan, di mana saat itu Mashotu menghujani kubu Dai Yao Heng dengan hujan meteor phoenix-nya sehingga membuat kubu musuh jadi makin ketar-ketir. Bahkan Dai Yao Heng sampai terheran-heran sendiri mendapati kemampuan tempur Mashotu yang meningkat drastis yang menurutnya ada di luar kendali Kaisar Jiwa. Alhasil teknik serangan Mashotu ini berhasil melumpuhkan sebagian besar anggota Dai Yao Heng sehingga hanya menyisakan 3 orang saja di kubu lawan.
Setelah mengalahkan beberapa orang dengan kekuatan supernya itu, Mashotu kini mulai merasakan tanda-tanda penurunan pada tingkat kekuatannya sehingga membuat dia tampak sangat kelelahan. Sementara Mashotu kelelahan, Dai Yaohong yang kebetulin melihat itu kini tampak senang seolah melihat peluang yang begitu besar untuk memenangkan pertandingan. Dengan segera Dai Yaohong pun memanfaatkan kesempatan itu dengan mengerahkan seluruh sisa kekuatannya untuk menyerang kubu Mashotu dengan bertransformasi ke wujud macan putih yang sangat ganas dan menakutkan. Setelah bertransformasi, Dai Yaohong langsung bergegas menuju ke arah Mashotu yang dalam sekejap penyerangannya itu langsung disambut oleh Mashotu sehingga dua kekuatan orang terkuat itu pun beradu di udara. Tapi karena pada dasarnya Mashotu telah kehilangan banyak energi, pada akhirnya dia pun tidak mampu menahan serangan Dai Yaohong. Tapi setelah gagal menahan serangan dari Yaohong, Mashotu lantas segera mengcalling Heisaito supaya dia menyiapkan jalan bagi Yuho dan yang lainnya untuk melakukan perlawanan. Menerima perintah tersebut, Heisaito pun langsung bertindak menembaki para musuh dengan senjata pembimbing roh yang ada di tangannya. Bersamaan dengan aksi Heisaito, Mashotu kembali bangkit untuk melanjutkan perlawanan di mana saat itu dia menggunakan serangan tunggal yang paling kuat yakni panah awan Phoenix yang langsung diarahkan ke kubu lawan sehingga terjadilah benturan kekuatan yang sangat besar di udara. Pada saat yang sama Wandong dan Yuho menggabungkan kekuatan mereka untuk menciptakan jalan emas yang mematikan yang pada akhirnya berhasil membuat Yaohong beserta antek-antek dajalnya berubah kaku menjadi patung emas. Berhubung sekarang anggota kubu lawan hanya menyisakan Zifeng seorang, kelompok Mashotu pun tanpa sungkan meminta murid itu untuk menyerah saja karena tidaklah mungkin melawan anggota kelompoknya yang masih lengkap sendirian. Karena tidak punya pilihan lain, Zifeng pun tunduk untuk menyerah sehingga otomatis membuat pertandingan itu dimenangkan oleh kelompok Mashotu. Setelah pertandingan itu dinyatakan selesai, seluruh anggota tim Mashotu pun tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya atas kemenangan yang baru mereka capai. Bersamaan dengan itu, tubuh Yaohong dan rekannya yang tadi menjadi patung emas secara perlahan mulai kembali normal seperti keadaan semula. Usai pertandingan itu, Heisaito pun langsung dipuji oleh Mashotu karena kemampuannya yang dapat diandalkan untuk melumpuhkan para musuh meskipun harus mengandalkan kekuatan senjata atau alat pembimbing roh. Sama halnya dengan Heisaito, Yuho juga dipuji habis-habisan oleh anggota 7 Monster Strike, terutama Yang Mo yang tampaknya sangat terkagum-kagum dengan kemampuan deteksi spiritual Yuho yang dibagikan kepada seluruh anggota timnya. Tidak hanya Yang Mo, Wang Sisi juga tampak memuji kehebatan Yuho dan tim cadangan yang lainnya sehingga ia pun mengakui kemampuan para murid baru itu. 你们两个2年级学弟竟然有这么强大的舞会融合技， Di tengah sesi puji-memuji itu, semua murid dikejutkan dengan keputusan tetua Suan yang tiba-tiba saja memutuskan untuk melanjutkan pertandingan tersebut di mana beberapa orang dalam dua kubu itu sengaja dilakukan pertukaran posisi sehingga sekarang Yuho dan Wandong pindah kelompok menjadi bagian dari kubu Yaohong. Menyadari Yuho menjadi bagian timnya, Yaohong kemudian meminta Yuho untuk bekerja sama dengan baik serta tidak merahasiakan teknik maupun strategi apapun di antara mereka. Mendengar permintaan ini, tanpa basa-basi Yuho pun langsung mengiyakan, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi analisa terhadap kekuatan anggota timnya yang baru. Tak lama setelahnya, tetua Suan pun langsung mengambil komando menyatakan bahwa pertandingan babak kedua resmi dimulai. Buah! Waduh, emang ya tetua
asuhan ini tuh benar-benar gak puas gitu dengan satu pertandingan. Padahal mereka ini udah susah payah loh berusaha merebut kemenangan dari pertandingan pertama. Sekarang dia malah bisa-bisanya nyuruh para murid buat bertempur lagi dengan tim yang berbeda pula. Nah, di episode selanjutnya kita akan lihat bagaimana pertarungan babak kedua itu berlangsung, di mana nantinya kelompok Yaoheng lah yang akan memenangkan pertandingan babak kedua karena adanya Yuho dan Wandong dalam kelompoknya.